kalau satu organisasi kalau sudah terkooptasi dengan politik, maka organisasi itu akan sendiri rusak, apalagi dalam dunia sepak bola. Tapi sekarang orang lihat kebanyakan orang ngomong di sini lain, di sini lain. Kandidat-kandidat dimanapun saja berada yang mencalonkan, orang selalu bicara tentang sepak bola. Orang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, dalam video kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan salah satu legend sepak bola Maluku Utara. Beliau ini tidak asing lagi dilihat di dunia olahraga, dalam hal ini sepak bola. Nah, beliau juga sekarang menjabat sebagai ketua komite sepak bola di dalam Askot PSSI Kota Ternate. Nah, kita sapa dulu beliau. Apa kabar Ko Iki? baik, alhamdulillah. Saudara Gimana kabar Ko Iki? Ampun, lama terdapat nih Ko Iki. kabar baik, sehat. Itu Ian juga sehat. Sehat, alhamdulillah Ko Iki sehat. Amin. Jadi malam ini Ko Iki orang ngobrol-ngobrol santai sih, atau bincang-bincang santai mengenai ya yang lagi viral sekarang, yaitu Ternate Premier League, ataupun orang bahas tentang sepak bola Maluku Utara. Ko Iki ngopi lebih enak tuh kayak gitu. Silakan. Jadi Ko Iki, kemarin sempat saya lihat di media-media sosial terkait dengan Ternate Premier League. Itu digelarnya kapan Ko Iki? Ya, jadi sedikit Ko Iki kasih gambarkan terkait dengan adanya asosiasi PSSI Kota Ternate ini. Asosiasi ini, Askot ini berdiri tahun 2017. 2017 berdiri Askot. 2018 banyak program-program Askot yang sudah kami laksanakan di bawah kepemimpinan Ketua Askot Mudin Taha. Salah satunya yaitu mengadakan kursus pelatih lisensi D, lisensi C, kursus wasit maupun kursus meskom. Kalau dulunya disebut PP, pengawas pertandingan, sekarang gantinya status meskom. Ko Iki, kalau ada kursus wasit tolong ajak saya ke Ko Iki supaya orang bisa terjun ke dunia perwasitan. Soalnya kan sering bisa main bola nih Ko Iki. Pelatih juga boleh. Tergantung seleranya mau kemana. Iya, kalau saya ya ke wasit saja dulu. Oh, boleh. Tidak ada masalah. Meskom juga tidak ada masalah. Oke guys, beliau ini dulu kalau zaman-zaman berapa ya Ko Iki? Punya zaman tuh sekitar 80-90-an nih Ko Iki. Kalau Ko Iki masuk Persiter itu mulai tahun 82. Tapi Kalau lihat Persiter bek kanan dulu tuh, nah ini libero bek kanan, pokoknya lini belakang. Itu beliau ini benteng tangguh di Persiter pada eranya, pada waktu itu. jadi 83 ada seleksi Persiter, Ko Iki terpilih 22 pemain untuk investasi PSSI Junior yang dilakukan di Jakarta. Setelah 83 balik 84 persiapan suratin, dan kita orang Persiter lolos Lion Maluku mengalahkan PSA Ambon. Orang melanjut ke fase berikut 16, dan alhamdulillah Persiter waktu itu grand final sama Bekasi tahun 84 di Semarang. Itu Keluar juara 2. itu saya belum lahir tuh Ko Iki. Belum. Ko Iki main bola kan, Ian Belum lahir. Tapi Ian masih Ricky main. Masih Ricky. Satu kampus masih Ricky. Satu kampus masih Ricky. Satu kampus masih Ricky. Ya, 85 juga suratin di Ambon, tolong tidak lolos. Dari karir itu Ko Iki menandak terus memperkuat Persiter senior, divisi 2, ada kegiatan. Terus tahun 88 Porda di Ambon, 88 Ko Iki terpilih sama 5 orang pemain Persiter ikut
seleksi Prapon Maluku. Prapon waktu itu masih Maluku ya Koiki? Masih Maluku tahun 88. Alhamdulillah 5 orang peserta itu masuk dalam skuad Prapon Maluku. Ya Koiki sendiri, Malik Jamrun, Malik Jamrun juga ya, Hamanur Panduko. Itu pemain-pemain yang sangat-sangat legend itu yang Yamin Lampa, itu Wahidin Husain kiper keren itu. Koiki, tapi mohon maaf ini pertanyaan yang sangat orang bilang sangat kontroversi. Kalau menurut Koiki sepak bola dengan politik bagaimana? Sekarang kan Koiki lihat sementara ini masih ada momen, bukan momen tapi memang momen bukan masih momen tapi sementara ada momen bagaimana sepak bola dan juga mengarah ke politik. Kita lihat banyak Koiki tim-tim yang mengarah ke politik banyak. Jadi bagaimana untuk Ascot sendiri bagaimana punya sepak terjang mengenai Ascotnya sendiri dengan politik sendiri? Kalau kita orang bicara dalam konteks sepak bola, dalam hal ini olahraga, orang tidak boleh berafiliasi dengan politik. Iya betul. Ketika olahraga ini masuknya politik ke dalam, maka itu kan hancur. Karena orang semua tahu bahwa politik, orang banyak mengatakan bahwa politik ini rusak. Sebenarnya bukan rusak. Orang yang berada di dunia politik itu yang menggerakkan politik itu sendiri rusak. Kenapa sepak bola tidak boleh masuk dengan hal-hal seperti itu? Karena mungkin sendiri Ian juga tahu bahwa bagaimana kerja-kerja politik ini juga kan bisa banyak cara yang melakukan untuk menghancurkan. Kalau satu organisasi kalau sudah terkooptasi dengan politik, maka organisasi itu akan sendiri rusak, apalagi dalam dunia sepak bola. Betul dalam olahraga. Dalam olahraga. Sepak bola, olahraga apa saja. Tapi Koiki, maaf Koiki, tapi sekarang orang lihat kebanyakan orang ngomong di sini lain. Kadang orang bilang, pokoknya tim ini, organisasi ini tidak menyangkut dengan politik. Tapi padahalnya kan dia mengarah ke sana juga. Itu tiba-tiba jangan lupa ini. Nah, itu Koiki tanggapan kira-kira bagaimana itu? Ya, kalau itu kalau seperti itu kita bicara personifikasi orang. Iya betul. Bukan bicara sebagian besar Koiki. Bukan bicara kelembagaan. Iya betul. Kalau kelembagaan saya kira ada etika lembaga. Etika betul. Tapi untuk pilihan itu itu kita kembali kepada pilihan person orang itu sendiri. Dalam organisasi itu biasa di ASCO juga pasti akan begitu. Karena kita bicara person, tapi kita tidak bisa membawa atas nama lembaga. Karena ada etika lembaga itu. Betul. Memang lembaga Ascot ini juga kita dan ketua dan semua temannya sudah wanti-wanti bahwa tidak boleh lembaga ini dibawa arah ke politik. Tapi jujur saja Ian bahwa orang kandidat dimanapun saja berada yang mencalonkan, orang selalu bicara tentang sepak bola, orang selalu bicara tentang persita. Kalau saya terpilih saya akan mengembangkan segala macam. Kan begitu. Berarti lembaga ini juga orang punya keinginan bagaimana masuk untuk merangkul. Tapi kita orang tidak menutup ruang itu. Kalau bicara personifikasi silakan. Pilihan Anda kan kita bisa larang itu orang berpilihan. Masing-masing berpilihan. Tapi atas nama lembaga tidak bisa. Betul atas nama lembaga. Pergelaran ini digelar kapan kira-kira Ternate Premier League? Kita kembali kepada pertanyaan awal bahwa Ascot telah banyak melaksanakan program. Salah satunya itu yang tadi saya sampaikan awal, baru sudah ada 2 kali kursus pelatih lisensi D, bahkan lisensi C, kursus wasit dan meskon. Betul. Alhamdulillah hasil dari program itu yang dilaksanakan menghasilkan banyak pelatih-pelatih yang punya lisensi. Bahkan berkualitas. Karena awal masuk ke kursus berarti dia harus mendapatkan lisensi D. Betul. Kalau kita lihat dari tahapan hitungan, orang menganggap bahwa D itu tertinggi, tapi di sepak bola tidak. D itu paling rendah. Baru peningkatan ke C. Kalau untuk usia dini Koiki, dia lisensi apa baru bisa latih? Usia dini. Kalau usia dini, kalau SSB
klub-klub ya boleh bersertifikat lisensi D. D boleh kok. Boleh. Kayak amatir tarkam gitu kok. Iya, C juga boleh. Memang agenda ASKUT yang nanti kita gelar pada tanggal 14 November insya Allah kalau tidak ada perubahan dan halangan apa-apa, itu seluruh klub yang ada terdaftar di keanggotaan ASKUT ini untuk mengikuti gelar ini kompetisi yang kita lakukan. Memang saya bicara dalam konteks sepak bola, berarti kita tidak terlepas dari pembinaan sepak bola. Betul. Nah, kenapa akhir-akhir ini dan orang banyak para pemerhati, simpatisan bola, para tokoh dan lain-lain sebagainya, kenapa merindukan Persiter? Karena Persiter semakin hari semakin terpuruk, bahkan sudah terpuruk. Bahkan namanya tidak ada lagi. Tidak ada sama sekali. Masa kejayaannya tidak ada sama sekali. Masa nama sekelas Persiter pada zaman itu kan orang bisa lihat siapa yang terkenal. Betul. Kok sekarang bisa hidup kan? Betul. Dipertanyakan soal itu kan? Dipertanyakan itu karena kita kembali pada faktor kepengurusan. Iya betul. Soal kepedulian. Siapapun orang, jangankan bilang mantan pemain harus jadi pengurus, tapi faktor kepedulian, dia punya kepedulian atau tidak untuk mengurus tentang sepak bola. Itu faktor itu yang paling utama, dan loyal terhadap pekerjaan itu sendiri. Betul. Orang di ASKOT ini banyak mantan pemain dan memang orang sebagian besar pengurus ASKOT itu adalah mantan pemain, dan memang kita punya jiwa dan punya kepedulian untuk bagaimana membangkitkan sepak bola di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Betul. Tidak adanya kompetisi selama ini dilakukan oleh Persiter, makanya tidak ada bibit-bibit yang kita bisa munculkan yang kita dapatkan, karena tidak ada kompetisi. Di sisi yang lain kompetisi tidak diputar, berarti klub-klub juga mati. Untuk melakukan pembinaan juga, kata kasarnya orang malas ketemu membina pemain, sementara tidak ada kompetisi, tidak ada pertandingan. Betul. Nah, kalau dulu zaman Koiki itu masih ketua umum Taib Arman itu kompetisi dia jalan tiap jalan. Kompetisi Persiter ya, kompetisi resmi. Selain dari itu ada pertandingan open turnamen yang dilakukan. Kalau dulu paling bulan puasa yang setelah. Tapi setelah itu open banyak yang dilakukan. Ada Maranelamo Cup, ada Pangdam Cup, ada Karang Taruna Cup, ada KNP Cup. Sebenarnya event-event itu yang harus supaya ada SMA, SMP dari usia dini supaya bisa tahu setelah ada event-event nasional seperti Suratin, Bogasari dan lain-lain itu kan so bisa lihat wah ini nanti usia sekian ini. Betul. Karena kegiatan ini ada. Iya betul. Ada kegiatan tingkat SMP, ada tingkat SMA, ada tingkat SD. Itu mati. Dengan adanya ASKOT inilah yang banyak kita sudah lakukan kemarin. Kita sudah lakukan pagelaran yang dilakukan di Gelora kemarin usia 9, 10, 11, 12, usia 13, usia 14, usia 15. Itu SSB yang sudah berkembang dan sudah dibentuk. Dengan adanya SSB begitu banyak, maka tugas ASKOT untuk melakukan ini. Alhamdulillah ini sudah dilaksanakan beberapa bulan kemarin. Sekarang ASKOT akan menggelar lagi kompetisi Liga Antar Klub. Ya, ini yang menarik ini. Seluruh masyarakat Kota Ternate Maluku Utara tunggu event itu. Dan sekarang lagi viral postingan-postingan mengenai itu. Jadi betul. Jadi sekarang pokoknya event itu kita semua tunggu. Bagaimana dia punya pergelaran pertandingan sampai selesai, kita mau lihat apakah sukses atau tidak. Jadi antar klub ini kita memulai dari usia 17 sampai 22. Iya. Senior kita batasi senior 3. Itu 3 itu masuk tim inti atau sudah rencangan 3? Pada dasarnya dari skuad kekuatan tim yang akan masuk yang kita tentukan ada 25 pemain. 25 pemain. Daftar kekuatan tim. Di dalamnya pemain senior 3. Oh, berarti dia mau cadangan atau tidak tetap 3 itu. Tergantung pelatih dan klub itu untuk menurunkan pemain. Apakah dia memainkan senior atau tidak itu tergantung punya kemenangan adalah klub dan pelatih. Ini yang menarik. Kita bisa tunggu ini. Pokoknya teman-teman jangan lupa untuk mensukseskan Ternate Premier League yang 2020 dan
yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Iya, jadi Oke, Koiki. jadi kompetisi ini sedikit kita kasih gambaran. Kompetisi ini Sekjen PSSI yang akan datang buka. Wes. Sekaligus program yang kita lakukan ASKOT adalah mencanangkan kota Ternate adalah kota sepak bola. Ini yang menarik. Slogan kota sepak bola. Kalau di Tuleu itu kan kampung sepak bola. Tapi Ternate adalah kota sepak bola. Menuju kota sepak bola. Ternate kota sepak bola. Akan dicanangkan oleh Sekjen PSSI. Karena kita bicara dasar kenapa Ternate adalah kota sepak bola, dan ini pencanangan akan dilakukan oleh Sekjen PSSI. Karena membuktikan bahwa Ternate Persiter punya nama besar dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Terus Persiter banyak juga memberikan kontribusi terhadap tim PSSI dari usia 16, ada usia 19, ada seniornya, 23 seniornya, ada yang banyak. Nah, mulai dari Dora Harisona, turun kemari orang Rahmat Rifai, terus ada pemain Tuleu yang orang Ternate, ada di usia 19, ada Ilham Udin Armain. Nah sekarang ini ada Ikram Selam, ada 2 pemain yang memperkuat timnas di usia 16. Ini satu kebanggaan. Dan di sini sudah PSSI mencatat bahwa dulu Suratin tahun 84 kita juara, runner up. Tahun 78 Persiter juara. Sedikit kita kasih gambaran, orang mengenal Ternate karena sejarah. Tapi orang lebih mengenal Ternate karena sepak bola. 78 Persiter juara Suratin. Kedua 80 Persiter runner up. Ketiga 84 masa Koiki Persiter runner up. Dari situlah PSSI mencantumkan bahwa Persiter dicatat di tinta emas di sepak bola di PSSI. Sepak bola nasional di PSSI. Oke, Koiki, cuma orang ataupun saya pribadi berharapan jangan ada dusta di antara pengurus-pengurus PSSI ASKOT Maluku Utara atau Ternate. Karena kan kita lihat kalau sudah naik tiba-tiba ada yang jaga suka. Betul. Gitu? Itu sering terjadi dalam sebuah organisasi, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak ada, karena kita di pengurus ASKOT semua ini kompak dan satu hati. Alhamdulillah. Karena setiap rapat saya sebagai ketua Mudinta selalu mewanti-wanti, marilah kita bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Betul. Yang itu yang harus sesuai tupoksi. Dan jangan saling menusuk dan menginjak satu sama yang lain. Karena intinya orang mau mengembangkan sepak bola dan mengembalikan kejayaan Persiter dan nama besar Persiter. Intinya itu. Jadi kaitung saya secara pribadi, Iqbal Hadar, mantan pemain Persiter, 15 tahun membela Persiter dan 10 tahun menjadi kapten Persiter. Tahun 87 berakhir 97 kapten dari. Dan sampai sekarang masih bisa main, dan sampai sekarang Koiki masih bisa main. 2 kali 45 pun masih mampu. Membawa Persiter tahun 95 dari divisi 2 lolos ke divisi 1. Memperkuat divisi 1 96 97 di 96 di Kediri, 97 di Jogja. Berakhirlah Koiki di situ. Untuk istirahat main bola karena terlalu lama, dan berakhirlah kapten di situ. Oke, saudara Ian yang gagal. Koiki, terima kasih atas Koiki waktu. Koiki, sama-sama. Semoga sukses dalam pokoknya dalam segala hal. Amin. Dan untuk semua jangan lupa kita sama-sama sukseskan Ternate Premier League 2020 yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Oke? Bravo Persiter. Bravo Persiter. Bravo sepak bola Maluku Utara. Bravo sepak bola Ternate. Sip. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.